Bersedekah salah satu amalan yang bisa mendatangkan doa dari para malaikat. Dan sedekah di sini jamaah yang dimuliakan Allah jangan dipahami hanya sedekah berkaitan tentang harta kita misalnya. Kita infakkan ke masjid, bukan hanya itu sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Intinya kita paham dulu bahwa bersedekah itu adalah amalan yang akan mendatangkan doa baik dari para malaikat. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah ada hamba-hamba yang berada di pagi hari. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali akan ada dua malaikat yang turun ke bumi. Lalu malaikat tersebut berdoa. Yang pertama mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak." Berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak. Yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan untuk orang yang menahan hartanya, yang tidak mau berinfak." Subhanallah. Doa malaikat pasti dikabulkan jamaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan kalau kita rajin berinfak, didoakan oleh malaikat supaya Allah Azza wa Jalla memberikan ganti. Dan itu sudah terbukti jamaah. Tidak ada orang yang semakin dia berinfak semakin miskin, semakin hancur bisnisnya, nggak ada. Semakin berkah, semakin baik, semakin dibuat lancar sama Allah. Ya. Tapi ketika dia tidak mau berinfak, apalagi infak yang sifatnya wajib seperti zakat, maka siap-siap akan mendapatkan kehancuran. Ya. Makanya kalau kita punya bisnis dan bisnis kita ingin dibuat maju, ingin dibuat lancar sama Allah Azza wa Jalla, yang pertama sekali hendaklah kita perhatikan masalah zakatnya jamaah. Kemudian setelah itu kita perhatian dengan orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan tangan kita. Karena dengan itulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang baik sebagaimana doa para malaikat tersebut. Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kata Imam An-Nawawi di sini ketika beliau mengomentari ayat ini, kata beliau, qala ulama'u hadza fil infaq fi ta'at wa makarimil akhlaq wa 'alal 'iyali wadh-dhifani was-shadaqat wa nahwi dzalika bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan wal imsakul madmum huwal imsaku an hada. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, para ulama menjelaskan bahwa doa yang dimaksud di dalam hadis ini itu berkaitan tentang infak di dalam ketaatan. Infak di dalam apa? Ketaatan. Berinfak ke masjid, berinfak untuk para penuntut ilmu, berinfak untuk dalam rangka dakwah di jalan Allah, wa makarimil akhlak, termasuk juga infak di dalam penerapan akhlak yang mulia. Jadi infak itu bukan hanya dengan harta. Kalau seandainya infak itu hanya dengan harta, maka tentu hanya orang-orang kaya yang bisa memilikinya, hanya orang-orang kaya yang bisa melakukannya. Tapi begitulah rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, di mana infak itu tidak hanya terkhusus dengan harta. Ada kalanya dengan akhlak yang mulia, dengan kita bertanya kabar teman kita, kita senyum kepadanya, itu teranggap sebagai infak. Sebagaimana Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyuman yang engkau tampakkan di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Tapi ingat ya, senyuman itu bernilai sedekah ketika kita tampakkan di hadapan saudara. Adapun pada celengan masjid itu nggak sedekah dia. Jelas ya? Taib. Jangan nanti ketika lewat celengan masjid cukup disenyum-senyumin. Kenapa? Karena senyum itu adalah sedekah. Enggak. Senyum itu bernilai sedekah ketika dia ditampakkan di hadapan saudara kita. Ya. Kebanyakan orang hari ini kalau nengok HP-nya senyum-senyum, nengok saudaranya cemberut aja. Subhanallah. Itu terbalik jamaah yang dimuliakan Allah. Harusnya ketika melihat saudara kita, kita senyum. Enak. Yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah peringatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun engkau ketemu dengan saudaramu dengan memasang wajah yang berseri-seri, kata beliau. Begitu juga infak yang termaksud di dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah infak kepada keluarga. Kita menafkahi istri kita, menafkahi anak kita, itu termasuk infak yang mendapatkan doa dari malaikat ini. Wa 'alad dhifan, begitu juga infak yang kita berikan kepada tamu kita. Kita menyuguhkan makanan kepada tamu kita, itu juga mendapatkan apa?
mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis ini, was-shadaqat, dan secara umum setiap sedekah yang kita keluarkan itu masuk di dalam amalan yang didoakan oleh para malaikat di dalam hadis ini.